KDM mau terbang Sumatera, cari saudara dan serahkan bantuan. Harus banget ya Pak. Halo warga pecinta KDM. Beberapa hari yang lalu, Eko berulah lagi guys. Eko berteriak-teriak, berkoar-koar di media sosial. Dia mengatakan, emang harus ya Kang Deddy Mulya itu pergi ke Sumatera mengantarkan bantuan? Kenapa bantuannya nggak dikirim aja? Kenapa nggak ngutus orang lain dan sebagainya? Ya begitulah ya komentar daripada Mas Eko, anak abah dari Jakarta ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Jakarta yang sewot gitu, sementara orang Jawa Barat tidak sewot, tidak ada yang komplain? Kenapa pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi, orang yang tulus, orang yang mau membantu, orang yang mau berbagi, masih ada orang yang kritik guys? Kenapa? Apa alasannya? Kemudian ketika Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera, ternyata di Jawa Barat terjadi banjir guys. Nah, ketika Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera, banyak tuh ya warga Jabar yang menyuruh Kang Deddy Mulyadi cepat-cepat pulang ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan yang namanya banjir yang ada di Jawa Barat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus Kang Deddy Mulyadi yang mengurusi banjir gitu? Bupati kemana? Kenapa hanya mengandalkan yang namanya gubernur? Kenapa hanya mengandalkan yang namanya KDM? Menurut saya ini kan one man show ya. Jadinya pemerintahan Jawa Barat itu one man show. Hanya satu orang yang dijadikan superhero. Ketika superhero pergi, maka yang lain lumpuh gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kemudian Kang Deddy Mulyadi akan membangun yang namanya kampung di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara dan Aceh. Kampung ini ditujukan untuk bagi orang-orang yang mengungsi ya, yang rumahnya sudah hilang, maka dibangunkan sebuah perkampungan. Kang Deddy Mulyadi mengatakan ya, atau meminta supaya pemerintah Gubernur Padang, Sumatera Utara, Aceh dan sebagainya untuk dijadikan kampung spesial untuk orang yang kehilangan rumah. Menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Menurut kalian gimana? Kemudian, kenapa pemerintah tidak menetapkan status darurat nasional, status bencana nasional? Padahal kejadian ini, banjir yang terjadi di Sumatera ini lebih hebat, lebih dahsyat daripada tsunami yang ada di Aceh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi walaupun Kang Deddy Mulyadi itu tulus membantu rakyat Sumatera? Apakah ini bentuk daripada pencitraan? Apakah ini tujuannya untuk meraih RI 1? Apakah ini untuk menaikkan elektabilitas? Jadi gini guys, kalau kita tidak mau dikritik, kalau kita tidak mau dihujat, jangan jadi pejabat. Karena kalau saya perhatikan itu ya, kalau seorang pejabat itu sebagus apapun ya, secanggih apapun, setulus apapun, tetap ada yang kritik. Karena apa? Karena jadi pejabat itu pasti ada orang yang dirugikan secara tidak langsung. Misalnya, contoh misalnya nih ya, Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera misalnya. Adakah yang dirugikan? Ada sebenarnya, tanpa kita sadari. Apa itu? Jawa Barat tidak keurus ya. Karena apa? Karena Jawa Barat hanya mengandalkan Kang Deddy Mulyadi. Yang lain-lainnya, mohon maaf ya, saya tidak merendahkan bupati, wali kota dan sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan, jadi superhero di Jawa Barat itu ya Kang Deddy Mulyadi. Ketika superhero-nya pergi, maka akan lumpuh. Itu kalau saya perhatikan. Jadi ini semacam one man show. Ya, walaupun kalau saya perhatikan itu ya, di Jawa Barat itu ada wali kota yang julid ya, seperti Om Farhan dan lain sebagainya. Tapi kalau saya perhatikan kinerjanya jauh ya, jauh dari Kang Deddy Mulyadi. Hanya ngebacot doang gitu ya, hanya modal ocehan-ocehan doang ya. Ya kalau cuma modal ocehan atau bacot doang, saya juga bisa jadi wali kota ya kan. Ya kan? Gampang tuh ya. Nah, kemudian kalau saya perhatikan itu ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa pemimpin di Konoha itu selalu dikritik terus ya? Apa alasannya? Jadi gini guys, ada pepatah kuno yang mengatakan seperti ini. Kalau Anda mau jadi pemimpin pejabat, tapi Anda tidak mau dikritik, jadilah penjual es krim. Jangan jadi pejabat. Jadi itu artinya pejabat itu harus ya dikritik. Dan saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi tidak pernah membenci yang namanya pengkritiknya. Bahkan kalau saya perhatikan zaman dulu lebih parah guys. Waktu bupati, waktu wakil bupati. Kang Deddy Mulyadi itu waktu wakil bupati, waktu bupati itu ya bahkan ya pernah diteror guys, diancam membunuh ya. Ada ular kobra yang dikirim ya, king cobra dikirim ke rumahnya, ke kamarnya dan sebagainya. Pokoknya macam-macam ya ancaman daripada Kang Deddy Mulyadi ini ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, kejadian yang ada di
Sumatera ini ya, kalau saya perhatikan itu akan terus berulang. Karena apa? Karena kita tidak pernah berkesadaran ya, kalau saya perhatikan. Dan saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini memberikan kesadaran ke masyarakat kita bahwa bencana ini bukan main-main guys, bukan kaleng-kaleng. Jadi gini, kalau misalnya kita teriak-teriak tentang pembalakan liar, teriak-teriak tentang mengganti hutan jadi perkebunan sawit misalnya, sementara di rumah kita itu masih ada minyak goreng ya, ini kan sia-sia ya. Kita seorang aktivis lingkungan misalnya, tapi kita masih menggunakan minyak goreng, ya sama aja kan, sama aja bohong ya kan. Minyak goreng itu dari apa? Dari hasil sawit. Ya, ketika kita menggunakan minyak goreng, maka pengusaha akan mencari peluang gitu ya. Peluang untuk apa? Untuk buka lahan. Karena apa? Karena permintaan yang banyak gitu ya. Permintaannya sangat-sangat luar biasa. Ketika kita menggunakan minyak goreng, maka permintaan akan naik. Nah, ketika permintaan naik, maka pengusaha akan melakukan berbagai cara untuk mengurus izin, ya, untuk melalui pemerintah, untuk menyogok pemerintah, untuk melakukan yang namanya jurus-jurus supaya lahannya dibuka dan lain sebagainya. Ada berbagai macamnya. Jadi cara untuk menstop kerusakan lingkungan itu menurut saya pribadi itu dengan cara tidak mengkonsumsi minyak goreng itu saja ya, gak usah berkoar-koar untuk merusak lingkungan segala macam, nggak, jangan seperti itu ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Mulyadi ini sangat tulus ya membantu orang Sumatera dan Aceh, Sumatera Barat dan lain sebagainya ya. Apakah ini pencitraan? Kalau menurut saya pribadi ya, ada kemungkinan pencitraan, tapi cuman 0,sekian persen ya. Cuman ya 1% lah gitu ya. 99% itu tulus ya, membantu. Ya karena Kang Deddy Mulyadi berpikir orang Sumatera itu lebih membutuhkan bantuannya daripada orang Jawa Barat. Di Jawa Barat kan sebenarnya kan bupati, ya, wali kota dan sebagainya masih bisa membantu tuh ya. Cuman kita aja yang one man show ya, hanya mengandalkan satu orang, hanya mengandalkan superhero bernama Kang Deddy Mulyadi. Harusnya bupati-bupatinya itu ya mohon maaf ya Bang, buat Kang Deddy Mulyadi dididik gitu. Supaya apa? Supaya bisa menggantikan di masa depan Kang Deddy Mulyadi. Jangan hanya bergantung pada Kang Deddy Mulyadi, jangan hanya menghujat, mengkritik ya dan lain sebagainya. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Mulyadi ini juga orang yang sangat-sangat cepat menangis ya. Bahkan ketika dia pergi ke Sumatera, memberikan bantuan, dia turun langsung ya, mengangkat beras dan sebagainya. Itu artinya ini bentuk daripada ketulusan Kang Deddy Mulyadi. Tulus membantu orang Sumatera. Dan saya yakin ya, ketika nanti ada survei lagi, elektabilitas Pak KDM ini akan naik lagi guys. Di atas 50%. Dan ini akan kejar-kejaran dengan Pak Prabowo. Sekarang Pak Prabowo itu elektabilitasnya itu kurang lebih 60% ya. Ini akan kejar-kejaran guys. Jadi dugaan saya ya, ini dugaan saya di masa depan KDM itu akan dijadikan wapres daripada Pak Prabowo. Kalau KDM tidak dijadikan wapres, maka Pak Prabowo kemungkinan akan kalah calon presiden. Kalau bersaing dengan Pak Anies misalnya, bersaing dengan Pak Ganjar misalnya dan lain sebagainya ya. Tapi ya banyak tuh warga Jabar yang nggak mau ya Kang Deddy Mulyadi itu jadi calon presiden ya, jadi 2 periode gitu. Tapi menurut saya pribadi ya lebih baik dia jadi presiden karena dia bisa mengatur segalanya gitu. Dia ibaratnya sebagai gubernur seluruh Indonesia gitu. Dia bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih bermanfaat gitu. Jadi kalau seperti ini kan dia nggak bisa mengeluarkan kebijakan ke seluruh Indonesia. Misalnya nih ya, pembebakan liar itu dihukum mati misalnya. Nggak bisa, nggak bisa. Karena apa? Karena terbatas kekuasaan Deddy Mulyadi itu terbatas guys ya. Jadi sangat perlu sekali ya kalau misalnya nih Kang Deddy Mulyadi itu jadi presiden, maka orang Jawa Barat juga kebagian, kecipratan gitu ya. Jadi saatnya orang Sunda memimpin negara kita. Orang apapun nggak jadi masalah. Yang penting dia sangat luar biasa. Menurut saya pribadi ya, Kang Deddy Mulyadi ini ya, saya tidak berpihak pada Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy Mulyadi ini kumpulan daripada karakter Pak Soeharto, karakter Pak Soekarno, karakter Pak Habibie, karakter Pak Gus Dur, ya, karakter Pak SBY, karakter Pak Jokowi. Ada semua ya. Ngumpul di satu jiwa yaitu Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau Anda pengen presiden versi Pro Max, ya maka Kang Deddy Mulyadi adalah jawabannya. Saya tidak sedang memuji-muji beliau ya, tapi menurut saya pribadi dia sangat cocok jadi gubernur seluruh Indonesia atau jadi presiden seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk kebaikan bangsa kita. Setidaknya ada perubahan lah ya. Sebenarnya kalau mau maju itu kan kita nggak boleh tergantung pada
pemimpinnya. Ya 50-50 lah, 50% dari pemimpin, ya dari masyarakatnya 50%. Harus saling ya. Oke, jadi kalau kita mau jadi negara maju itu masyarakatnya juga harus ikut ya, ikut berkesadaran ya. Jangan hanya mengandalkan pemimpin doang, nggak bisa ya. Walaupun Xi Jinping presiden kita, maka kita tidak akan bisa negara maju kalau kita tidak berkesadaran. Oke, sekian video ini. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya jangan lupa beli permen. Jangan ngaku fans Kang Deddy Mulyadi kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.